Shalom, selamat pagi dan selamat Paskah untuk kita semua, baik kita yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah perayaan Paskah subuh melalui channel YouTube dari rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 saat ini, kita boleh tetap diperkenankan Tuhan untuk ada dan merayakan akan kebangkitan Tuhan yang berkorban bagi kita. Di pagi hari ini Ibu Bapak dan Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mengikuti acara perayaan dan ibadah Paskah subuh yang juga dirangkaikan dengan hari ulang tahun pelembagaan Gereja GPIB Jemaat Bahtera Kasih yang ke-38. Untuk itu mengantar suasana hati kita untuk lebih masuk dalam ibadah, kita akan bersama-sama mendengarkan puji-pujian bagi nama Tuhan yang akan disampaikan pertama oleh paduan suara sektor 3 Jemaat Bukit Saitun Makassar dan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Hani Selano. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Oh, taman yang indah.
kan bernyanyi dengan kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merah Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Dapatkah Kau sanggup membalas kasih dan setia-Mu, Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merah Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, ya Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban.
dapatkah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, Tuhan? Bagaimana adanya daku ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku ku berserah padamu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan satu lagi kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Saudari Monik Rumiap untuk lebih mengantarkan suasana hati kita masuk dalam ibadah Paskah Subuh. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world had ever known, above the wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, led behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, tremble on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above the thrones, above all wonders the world has ever known, above the wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, led behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above
Tuhan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus. Bapak Ibu, Shalom Bapak Ibu. Presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat Paskah. Hari ini kita bersyukur bersama oleh pertolongan Tuhan kita semua boleh kembali merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Pelayan firman saat ini disampaikan oleh Pendeta Roberto GM Wage. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk masuk dalam ibadah Paskah. Mari kita saat teduh sejenak. Suara itu masih terdengar sampai hari ini. Yesus berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan." Taman Getsemani. Taman Getsemani menjadi saksi anak manusia diserahkan oleh muridnya sendiri. Area eksekusi pemerintah Romawi menjadi saksi bertumpah darahnya akibat disesah. Sepanjang jalan menuju Golgota menjadi saksi anak manusia diolok dan direndahkan. Bukit Golgota menjadi saksi terpakunya seorang anak manusia di atas kayu salib. Sehingga ia berkata, "Tetelestai," sudah selesai.
balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Sungguh, aku melihat Tuhan. Kami melihat Tuhan. Kubur itu kosong. Yesus sudah bangkit. Tuhan, mari kita berdiri. Kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya. Kita nyanyi bersama dari Kidung Jemaat 188 ayat pertama, kedua, dan kelima. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Hai tinggalkan maut kelam, haleluya. Ikut Dia yang menang, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitan-Nya, haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, nats pembimbing kita dalam ibadah pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal
28. Ayatnya yang ke-8 yang memberitakan, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Jemaat, terimalah salam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Doa syukur di hari Paskah. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi yang teduh dan penuh semarak ini. Oleh kasih-Mu, Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan ini. Hadir di tengah kehidupan kami, hadir di setiap pribadi, di setiap keluarga, di setiap jemaat, dan hadir di tengah bangsa-bangsa. Kami bersyukur atas kehadiran dan kebangkitannya, memberikan harapan menyongsong masa depan, memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada semua kami umat manusia, meneguhkan iman percaya kami bahwa sungguh Dialah Sang Juru Selamat. Dalam syukur ini, kami mau berkomitmen untuk menjadi umat yang setia, menjadi umat yang taat dan senantiasa menaruh hormat pada hukum dan perintah-Mu. Dalam syukur ini, kami mau berjanji untuk berjalan di jalan Tuhan, bersedia memberi diri seutuhnya untuk Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya bagi kami. Ya Tuhan Yesus, sungguh hati kami berlimpah dengan syukur. Sungguh Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji-pujilah nama-Mu di bumi dan di sorga. Amin. Gita Bakti 182 ayat 1 dan 2. Anak Allah, ku ke dunia mengasihi, mengampuni, dan menebus seluruh
persaksian pujian paduan suara Pelkat PT. Dipersilakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di hari Paskah ini. Mari angkat hati kita, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa, hati kami berlimpah dengan syukur oleh karena kasih setiamu yang telah membawa kami sampai pada hari ini, dan kami boleh kembali merayakan hari kebangkitan Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kebangkitannya, memberikan harapan akan hari esok dan masa depan bagi kami semua sebagai orang percaya dan beriman. Dalam syukur kami sebagai gereja, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman
Oleh sebab itu kami mohonkan dengan rendah hati, mari Bapa bersabda dan berfirmanlah, kuasai kami dengan roh-Mu yang kudus, menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Demi Kristus Yesus yang sudah bangkit, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius pasal 28 ayat pertama sampai 10 yang menyatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ada sukacita, ada kegembiraan sorgawi yang boleh kita rasakan di pagi hari ini. Oleh karena kita boleh kembali merayakan hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersyukur juga karena pada saat ini kita juga boleh merayakannya, baik bersama dengan keluarga di dalam rumah kita masing-masing, ataupun juga di dalam persekutuan dalam gedung gereja ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang hendak diberitakan dan disampaikan kepada kita dalam perayaan Paskah kebangkitan Yesus Kristus
Pada hari ini di tahun 2021 ini, firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaannya terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ini sebuah peristiwa yang sudah seringkali kita dengarkan dan seringkali dibacakan dan diberitakan, hadir dalam keempat Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menceritakan dan menyaksikan akan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesungguhnya peristiwa kebangkitan ini bukan sebuah peristiwa yang baru. Dia baru terjadi pada masa Yesus ketika Yesus itu dibangkitkan. Tetapi peristiwa itu sudah dinubuatkan dari lama-lama hari. Dari jauh-jauh hari sudah disampaikan, bahkan Yesus sendiri sebelum mengalami kematian dan kebangkitan itu pun ia berkata, anak manusia akan diserahkan dan akan mati, tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Jauh hari sebelum peristiwa ini, Yesus sudah memberitakan akan peristiwa ini. Hal ini mau menegaskan kepada kita apa yang diucapkan, apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh dan benar terjadi dan tergenapi. Anak manusia diserahkan untuk mati, tetapi dia tidak mati kekal, melainkan pada hari yang ketiga ia dibangkitkan. Dalam kebangkitannya itulah maka kita mengucap syukur bahwa kematian di dalam dunia ini bukanlah sebuah kematian kekal. Kematian di dalam dunia ini bukanlah kematian yang akan dialami selama-lamanya. Tetapi dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, sebagaimana ia telah dibangkitkan, maka kita pun juga akan mengalami kebangkitan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa para murid dan para perempuan yang pergi melihat kubur Yesus menjadi sebuah berita yang besar. Ada banyak pergumulan dalam 4 Injil itu, diceritakan bagaimana pergumulan-pergumulan yang muncul ketika mereka akan melihat kubur Yesus. Salah satunya saja misalnya ketika mereka bercakap-cakap di jalan, lalu kemudian mereka mulai bertanya, siapa nantinya kiranya yang akan menggulingkan batu itu? Itu juga merupakan menjadi pergumulan bagi Maria Magdalena dan Maria lainnya. Mereka semua bergumul, siapa yang akan membuka kubur Yesus, menggulingkan batu itu, sehingga kita dapat melihat Yesus. Kita dapat meminyakinya, sebagaimana tradisi-tradisi yang ada. Mereka wajib meminyaki kepada orang-orang yang mereka kasih dan cintai. Ini juga menjadi sebuah pergumulan, tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam keempat Injil itu juga diceritakan bahwa ketika mereka tiba di sana, batu yang menutup kubur Yesus, batu yang besar itu sudah terguling. Wajar ketika mereka para perempuan, tentunya mereka berpikir ini membutuhkan tenaga yang besar untuk menggulingkan batu itu. Tetapi sekali lagi pergumulan itu dapat mereka lewati. Allah melalui malaikatnya menggulingkan batu itu, membuka kubur Yesus. Catatan yang menarik adalah Bapak, Ibu, kubur Yesus itu, batu pada kubur Yesus itu digulingkan bukan supaya Yesus bisa keluar daripada kubur itu, bukan. Karena dengan tubuh yang mulia itu, sebagaimana malaikat yang bisa masuk ke dalam kubur, maka Yesus juga bisa menembus batu-batu itu. Tetapi mengapa batu itu harus dibuka? Mengapa batu itu harus digulingkan? Ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk kita renungkan bersama. Supaya apa? Catatan yang pertama untuk kita renungkan bersama. Supaya para perempuan yang datang untuk melihat Yesus pada saat itu, mereka dapat melihat dan menyaksikan bahwa kubur itu kosong. Berita sukacita tentang kebangkitan Yesus itu dapat mereka saksikan. Yesus sudah bangkit. Ini dia aplikasinya dalam kehidupan kita, refleksinya buat kita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semua kita, setiap kita dalam menjalani hidup ini memiliki pergumulan dan persoalan. Sama dengan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka juga mengatakan, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Itu pergumulan, itu persoalan buat mereka. Tetapi oleh malaikat Tuhan batu itu digulingkan. Hal yang sama. Ada banyak batu-batu pergumulan dalam hidup kita. Ada banyak batu-batu permasalahan dalam hidup kita. Mungkin kita juga akan bertanya, bagaimana saya bisa keluar dari pergumulan ini? Bagaimana batu pergumulan ini terguling dari hadapan saya? Hari ini melalui peristiwa kebangkitan ini mau diberitakan kepada kita. Allah yang akan menggulingkan batu pergumulan dalam hidup. Allah yang akan menggulingkan berbagai batu-batu permasalahan di dalam hidupmu. Tetapi satu hal yang pasti adalah Allah melakukannya itu supaya engkau dapat menyaksikan kebesaran dan kuasa Allah itu dinyatakan di dalam hidupmu. Agar engkau dapat menyaksikan dan memberitakan akan kuasa Allah yang sudah dinyatakan di dalam hidup. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka kepada kita mau diajarkan, mau diberitakan di dalam kehidupan kita. Apapun hari ini batu pergumulan yang sedang menghadang perjalanan hidupmu, jangan pernah takut, jangan pernah lemah, jangan pernah lelah menghadapinya. Yakin dan percaya dalam pertolongan Tuhan, Tuhan akan menggulingkan batu pergumulan itu di dalam hidup. Yang kedua, yang mau diberitakan kepada kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kebangkitan Yesus itu memberikan sebuah pengharapan dan kepastian bahwa mereka yang terpuruk akan bangkit. Mereka yang terjatuh akan bangkit oleh kuasa kebangkitan itu. Mengapa demikian? Ini dia. Bapak, Ibu, pergumulan yang terbesar di dalam hidup ini apa? Apakah pergumulan itu engkau bergumul kalau engkau tidak makan esok hari? Apakah pergumulan itu oleh karena engkau sakit? Apakah pergumulan itu oleh karena rumah tanggamu pada saat ini terancam akan berantakan dan hancur? Apa pergumulan yang terbesar di dalam hidup ini? Yang orang paling takuti itu adalah kematian. Orang takut mati. Kalau orang tidak takut mati, orang tidak perlu cari dokter. Kalau orang tidak takut mati, dia tidak perlu cari pendeta untuk didoakan supaya sembuh. Tapi pergumulan yang terbesar kalau mau kita buat listnya, ratingnya, maka kematian itu menjadi sebuah pergumulan yang paling besar. Tetapi hari ini mau diberitakan kepada kita, kalau pergumulan yang begitu besar saja Yesus bisa kalahkan, maut sudah dikalahkan. Firman Tuhan katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Kalau pergumulan maut itu saja bisa dikalahkan oleh Yesus, apalagi cuma pergumulan-pergumulan sehari-hari yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hadapi. Yang besar saja sudah dikalahkan, apalagi pergumulan yang kecil-kecil dalam hidup kita. Oleh sebab itu catatan kita yang kedua Bapak, Ibu, mereka yang terpuruk akan bangkit. Dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Engkau bergumul, kita bergumul hari ini dengan pandemik yang ada. COVID-19, kita bergumul dengan itu. Akibatnya ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang kehilangan orang yang mereka kasihi. Ada banyak orang yang mengalami kegagalan dalam bisnisnya, dalam usahanya. PHK terjadi di mana-mana, orang dirumahkan, orang kehilangan mata pencarian. Bahkan salah satu penelitian menyatakan bahwa akibat daripada pandemik ini yang berdampak pada kehidupan ekonomi, juga berdampak pada keharmonisan rumah tangga, dan banyak orang yang sedang mengurus perceraian. Luar biasa
pergumulan yang kita hadapi hari ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini yang mau disampaikan kepada kita sekali lagi. Kita diajar untuk beriman melalui kebangkitan Yesus Kristus. Tidak ada satupun pergumulan yang ada di dalam dunia ini yang tidak bisa diselesaikan. Apapun itu yang kau gumuli hari ini, semua ada jalan keluar di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, pergumulan yang besar itu sudah dikalahkan. Apalagi cuma pergumulan-pergumulan yang kecil. Asalkan engkau imani dan percaya. Asalkan engkau menanti jawaban Tuhan di dalam hidupmu. Jangan belum apa-apa, baru kena angin sepoi-sepoi pergumulannya, sudah merasa, oh Tuhan sudah tinggalkan saya. Oh, saya sudah berdoa tetapi Tuhan tidak dengar saya. Sudah saya tidak mau lagi melayani, saya sudah tidak mau lagi ke gereja. Saya tidak mau lagi baca Alkitab, saya tidak mau lagi berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, latihlah dirimu dalam kesabaran iman percaya. Itu sebabnya jauh hari firman Tuhan sudah beritakan semua indah pada waktunya. Pada waktu Tuhan semua indah, bukan pada waktu kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita yang kedua ini ingin memberitakan dan menyampaikan kepada kita. Kalau hari ini engkau merasa dirimu terpuruk, kalau hari ini engkau merasa dirimu terjatuh dan tergeletak tanpa daya dan lelah, iman, pertolongan Tuhan itu akan tiba pada waktu Tuhan. Dan oleh kuasa kebangkitan Yesus engkau akan dibangkitkan untuk kembali berdiri kokoh teguh, menjalani seluruh kehidupanmu tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, karena engkau percaya hari esok Tuhan jamin untuk perjalanan hidup kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam bacaan ini menarik. Diberitakan di sana, mari kita lihat sama-sama kembali. Dalam bacaan Alkitab ini, di sana dikatakan ada orang-orang, ayatnya yang ke-2 dan ke-3 saya bacakan. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Perhatikan ayat keempat. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Bapak, Ibu, perhatikan apa reaksi para penjaga itu ketika mereka menyaksikan peristiwa itu. Mereka menyaksikan malaikat Tuhan. Mereka menyaksikan dan mengalami gempa. Mereka menyaksikan batu itu digulingkan. Firman Tuhan katakan, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Terjemahan sebenarnya yang harusnya tertulis di sini, gemetar karena ketakutan. Dalam terjemahan bahasa Yunani secara harafiah harusnya diterjemahkan dengan kata gemetar karena ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Lalu kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita lihat dalam bacaan ini juga, maka kita dapat melihat reaksi para murid. Pada ayatnya yang ke-8 kita lihat bersama. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Sampai di situ. Bapak, Ibu, kalau kita baca dua teks ini, kita akan melihat ada sebuah perbedaan antara para murid dengan para tentara Romawi yang menjaga kubur Yesus. Perbedaan ini sangat mencolok. Ada kesamaan di sana, mereka sama-sama gemetar karena takut, sama. Tetapi reaksi yang kedua yang ada pada diri para murid tidak ada pada diri para penjaga-penjaga itu. Apa reaksi kedua di sana dikatakan? Dengan takut dan dengan apa? Bukan hanya sukacita, sukacita yang besar di sana dikatakan. Para penjaga hanya takut.
Mengapa mereka takut? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak tahu siapa Yesus. Mereka hanya tahu orang ini orang terhukum. Orang ini dihukum karena kesalahannya. Itu saja yang mereka tahu. Sehingga ketika mereka melihat sebuah peristiwa yang dinyatakan Allah melalui malaikatnya, mereka merasa ketakutan, gemetar karena ketakutan. Karena mereka tidak mengenal Yesus. Tetapi para murid benar, mereka gemetar juga, gentar dan ketakutan karena ini sebuah peristiwa yang reaksi yang alami, sesuatu yang terjadi tiba-tiba mereka gemetar, tetapi oleh hikmat Tuhan mereka diantar untuk mengerti dan memahami peristiwa yang terjadi sehingga mereka firman Tuhan katakan sukacita yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada perbedaan besar antara mereka yang mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh dengan mereka yang hanya mengenal Kristus dengan setengah-setengah. Hari ini mau diberitakan kepada saudara, seberapa dalam saudara mengenal Kristus, seberapa jauh dan sungguh saudara mengenal akan Putra Allah yaitu Yesus Kristus. Lewat peristiwa ini, mari kita bercermin bersama. Kenapa banyak orang Kristen, kenapa banyak orang percaya ketika diperhadapkan dengan pergumulan mereka merasa ketakutan. Dan tidak sedikit yang merasa tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi hari esok. Mereka ketakutan, mereka gemetar. Putus harapan sehingga mereka katakan sudah berhenti saja sampai di sini. Saya tidak mau lagi ambil bagian dalam seluruh gerak langkah pelayanan gereja. Dia berhenti berdoa, dia berhenti beribadah. Oleh karena pergumulan yang begitu luar biasa yang hadir di dalam kehidupannya. Mereka gemetar, gentar, dan ketakutan. Mengapa itu terjadi? Padahal orang bilang, sama kok, kita sama-sama ke gereja. Kita sama-sama baca Alkitab. Kita sama-sama ikut paduan suara. Tapi apa yang membedakan? Ada mereka yang hanya tahu tentang Yesus dan mengenal Yesus hanya dari luar. Tidak dalam pengenalan mereka akan Kristus. Tetapi ada mereka yang mengenal Kristus. Dengan begitu dalam mereka mengenal Kristus. Mereka memiliki waktu persekutuan bersama Kristus setiap hari. Setiap waktu. Sehingga mereka mengenal pribadi Yesus. Oleh sebab itu mereka yang hanya mengenal setengah-setengah Yesus, ketika ada pergumulan mereka langsung jatuh, luluh, hilang harapan, tergeletak tanpa harapan hari esok. Tetapi mereka yang mengenal Kristus, sekalipun ada pergumulan, ada persoalan di hadapan mereka, mereka tetap percaya, aku tidak berjalan sendiri, tetapi aku berjalan bersama kuasa kebangkitan Yesus yang mengalahkan maut itu dan yang akan mengalahkan segala pergumulan dan persoalan yang diizinkan oleh Tuhan untuk hadir di dalam hidupku. Bapak Ibu, kira-kira kita orang yang mana? Apakah kita orang yang mengenal Kristus setengah-setengah atau kita orang yang mengenal Kristus dengan benar-benar begitu dalam? Hari ini mari periksa diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara baik yang dalam gedung gereja ataupun saudara yang berada di rumah. Kalau hari ini engkau merasa bahwa sudah lama engkau meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan karena pergumulanmu yang tidak kunjung selesai. Sudah lama engkau tidak mengambil bagian lagi dalam pelayanan gereja ini karena engkau merasa putus asa, doa-doamu seolah tidak terjawab. Maka lewat firman ini kita bercermin bahwa kita laksana para penjaga-penjaga kubur Yesus yang tidak benar-benar mengenal Yesus. Tetapi kalau hari ini, sekalipun engkau diperhadapkan dengan pergumulan, persoalan, tetapi engkau tetap pegang erat tanganmu dan senantiasa engkau bawa doamu di hadapan Tuhan dan engkau
tetap terus mengambil bagian dalam gerak langkah pelayanan gereja ini, maka saya mau katakan engkau adalah para murid yang mengenal Kristus dengan baik. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Oleh sebab itu, kepada semua kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, maka pada ayatnya yang ke-10 firman Tuhan memberitakan, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berita ini mau menyampaikan juga kepada kita, para orang percaya, orang beriman yang hari ini mengambil bagian dalam ibadah Paskah ini. Beritakan kepada orang tuamu, saudaramu, keluargamu, anak-anakmu, mereka dimanapun mereka berada di tengah berbagai pergumulan di masa pandemi ini. Katakan kepada mereka, jangan takut, jangan pernah gentar, yakin dan percaya kita semua akan melihat Yesus. Yakin itu, iman itu di dalam hidup kita. Beritakan dan sampaikan itu, bahwa kalau hari ini kita merayakan kebangkitan, maka kita juga akan mengalami kuasa kebangkitan. Dan kalau kita mengalami kuasa kebangkitannya yang melepaskan dan membebaskan kita dari segala hal yang ada di dalam dunia ini yang memberatkan perjalanan hidup kita, maka yakin dan percayalah, kita juga akan berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Dan Yesus yang sudah bangkit itu memberikan harapan buat kita. Ada hari esok, ada masa depan buat setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetaplah beriman dan tetaplah percaya. Semakin engkau mengenal Yesus, maka engkau semakin tahu bahwa tidak ada satupun persoalan di dalam dunia ini yang tidak dapat engkau selesaikan. Dalam kuasa Tuhan, engkau dimampukan untuk menyelesaikannya dan menemukan jalan keluar. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari terus berjalan dalam kuasa kebangkitan Yesus. Andalkan kuasa kebangkitan Yesus itu yang akan membawa engkau ke hari esok dan masa depan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Beritakan itu. Sampaikan, Yesus sudah bangkit. Amin. Kidung Jemaat 194 bait pertama sampai dengan bait yang ketiga. Turun
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersahati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hati kami berlimpah dengan syukur oleh karena dalam kuat kuasa kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus memberikan pengharapan bagi kami semua. Firman-Mu menjadi pedoman dan suluh bagi langkah kaki kami untuk membawa kami dalam pengenalan yang dalam kepada Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah jadikan semua kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa rindu dan ingin dan mau mengenal akan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang telah mati dan berkorban bagi kami, yang telah mati dan bangkit dalam kuasa kebangkitan. Bentuk setiap kami dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus dan dalam hikmat-Mu menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa hidup dekat dengan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui kebangkitan ini juga kami belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebesar apapun pergumulan dan persoalan yang ada di dalam dunia ini, Engkau Tuhan lebih besar dari semua itu. Oleh sebab itu, dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus juga, bangkitkanlah di dalam setiap hati kami rasa keyakinan dan percaya diri untuk tidak takut, bahkan tidak gentar menghadapi pergumulan dan persoalan yang hadir di dalam dunia ini. Karena kami meyakini dalam kuasa Tuhan, kami akan dimampukan melampaui dan mengatasi segala pergumulan dan persoalan yang ada. Kami hidup dalam situasi dan masa pandemik. Tidak sedikit orang yang ketakutan, tidak sedikit orang yang gemetar dan gentar. Tidak sedikit orang yang kehilangan harapan. Bahkan tidak sedikit orang yang pada akhirnya menghancurkan kehidupan rumah tangga mereka. Tetapi Tuhan melalui firman, kami kembali lagi diteguhkan, diajarkan untuk tetap kuat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, ya Allah Bapa Sorgawi dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, lihatlah kami masing-masing kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Pegang hati kami ya Tuhan. Naungi kami dalam kuasa kebangkitan-Mu.
tuntun dan sertai kami, agar kami tidak terpuruk, tetapi kami senantiasa dibangkitkan dalam semangat menghadapi hari esok dan menyambut masa depan yang Tuhan sediakan. Syukur kami kepadamu ya Allah, kebangkitan putramu memberikan harapan bagi kami semua. Saat ini ya Bapa, kami berdoa dan menyerahkan gereja-gerejamu yang ada di atas muka bumi ini, bersehati dengan seluruh gereja yang mengaku Yesus Kristus adalah Sang Kepala Gereja Tuhan dan Juru Selamat. Kami merayakan hari kebangkitannya. Berkati semua gerejamu Tuhan menjadi kesaksian yang hidup, garam dan terang, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun kalau saat ini kami diperhadapkan sebagai persekutuan orang percaya, diperhadapkan dengan sebuah pergumulan, berhadapan dengan sikap dan perbuatan, perlakuan teror terhadap gerejamu, Bapa Sorgawi, kami berdoa buat mereka semua. Sentuhlah setiap hati mereka, agar yang ada di dalam hati mereka bukan kebencian, tetapi biarlah bangunkanlah dan bangkitkanlah rasa cinta kasih di dalam hati setiap mereka yang hendak berbuat yang tidak baik kepada sesama manusia. Agar dalam hidup ini bersama kami bergandengan tangan, membangun satu kehidupan yang aman dan penuh dengan damai sejahtera. Dalam situasi ini kami berdoa secara khusus bagi Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolri bersama dengan seluruh staf dan jajarannya di setiap provinsi, kota, dan kabupaten, bahkan sampai kecamatan. Bergandengan tangan dengan Tentara Nasional Indonesia, Tuhan memberkati mereka semua dalam tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Berikan hikmat-Mu kepada Bapak Kapolri. Pegang hatinya Tuhan. Nyatakan kuasa sehingga memampukannya untuk mengerjakan tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan melalui negara ini. Dan kami percaya dalam pertolongan Tuhan, Bapak Kapolri akan tetap dimampukan melakukan tugas dan tanggung jawabnya menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Bapak Sorgawi, kami juga berdoa dalam segala situasi yang kami alami hari ini. Setiap keluarga, setiap pribadi, dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan, hamba berdoa buat mereka semua Tuhan, berkati mereka semua Tuhan. Jaga dan pelihara setiap umat-Mu. Mereka yang boleh datang beribadah hari ini, para presbiter, secara khusus mereka yang melayani di sektor, dari sektor pelayanan 8, bersama dengan organis
Bapak Eki Rumbu bersama dengan para solois yang memberikan persembahan pujian bagi Tuhan, Bapak Hani dan Saudari Monik Rumiap, bersama juga dengan para paduan suara Persekutuan Teruna, paduan suara sektor pelayanan 3 Bukit Saitun, Simaela Sister, paduan suara PWKI, semuanya Tuhan, semua mereka bergandengan tangan dalam gerak langkah pelayanan ini. Bersama dengan tim adaptasi kebiasaan baru, multimedia, koster, pegawai kantor majelis jemaat, security, pelaksana harian majelis jemaat, bergandengan tangan dengan semua jemaatmu yang hadir saat ini. Bapak Sorgawi, hamba mohonkan, berkatilah mereka, masing-masing mereka, pribadi, keluarga mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka. Hamba percaya berdasarkan ajaran firman-Mu dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, apa yang mereka kerjakan dan mereka layankan tidak sia-sia. Oleh sebab itu biarlah kekuatan, kesehatan, sukacita, berkat, damai, sejahtera, kasih karunia Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara, bersaudara. Hingga mereka boleh melihat dan menyaksikan betapa besar kuasa-Mu yang boleh dinyatakan di dalam hidup mereka dan terus mendorong mereka untuk terus hidup di jalan Tuhan, mencari dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan hamba meyakini bukan saja hari ini, tetapi hari-hari yang akan datang mereka boleh menyaksikan kuasa-kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan kebahagiaan. Seluruh rencana-rencana kehidupan yang kami bangun ke arah masa depan kami mohonkan campur tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan membawa kami ke hari esok yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Kami meyakini dan mengimani mereka yang mencari pekerjaan akan menemukan pekerjaan. Mereka yang sedang berencana membangun kehidupan rumah tangga, pada akhirnya mereka boleh memohon berkat atas rumah tangga mereka dalam sebuah rumah tangga yang baru. Mereka yang saat ini juga merindukan memiliki keturunan, hamba percaya buah kandungan mereka Engkau jamah dan Engkau berkati. Dan pada waktu Tuhan mereka akan memiliki keturunan. Mereka yang saat ini mungkin berencana untuk melakukan perjalanan keluar kota, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan akan memastikan mereka tiba di tempat tujuan dan satu waktu nanti kembali ke kota Makassar di tengah persekutuan ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Syukur kami kepadamu ya Allah atas segala berkat, sukacita, kasih, damai sejahtera-Mu, makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, pelayanan, pendapatan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan atas pemulihan, kesembuhan. Syukur kami kepadamu ya Allah, karena Engkau Allah yang senantiasa memperhatikan dan peduli kepada kami. Oleh sebab itu, sebagaimana Engkau yang telah mengasihi kami, maka kami juga mau berkomitmen untuk mengasihi Engkau Tuhan lebih dalam lagi melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa untuk semua kasih setia-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah bangkit bagi kami dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesaksian pujian solo dari Saudari Monik Rumiap dipersilakan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah
Mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang sebentar akan membawa persembahan syukur atau persembahan perpuluhan ke depan. Kita wajib untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, jadi membawakannya secara tertib. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah bersukacita dengan pemberian kita masing-masing dan dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum memberi, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 183 bait yang pertama. Mari semua bersukacita. Mari semua bersukacita, Kristus telah bangkit, sorak haleluya. Tua dan muda nyanyi gembira, Kristus telah bangkit, sorak haleluya. Kita telah mati bersamanya, kita pun bangkit bersamanya. Oh, kita menjadi ciptaan baru, hidup berjalan dalam tuntunan Roh.
kedua, Kristus berdamai Allah dan berkat sehingga kita saling didamaikan. Kita menjadi Allah, pendamai Allah dan manusia dan sesamanya. Kita telah mati bersamanya, kita pun bangkit bersamanya. Oh, kita menjadi ciptaan baru, hidup berjalan dalam tuntunan dan roh. jemaat yang berbahagia, mari berdiri dan kita akan mendoakan pengucapan syukur kita. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebagai tanda syukur, saat ini kami memberikan persembahan syukur. Terimalah persembahan syukur ini menjadi berkat bagi pelayanan gereja-Mu untuk terus menopang pemberitaan Injil Kerajaan-Mu. Berkatilah setiap mereka yang sudah memberikan persembahan syukur. Berkatilah kehidupan mereka dalam kerja dan pelayanan mereka. Berkatilah seisi rumah tangga mereka. Berkatilah seluruh pelayanan gereja GPIB Bahtera Kasih bersama para pendeta yang Tuhan utus melayani di gereja ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah bangkit bagi kami semua. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Bidang Teologi, Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Roberto JM Wagei, Diaken dan Penatua Sektor Pelayanan 8, Organis Bapak Eki Rumbu, pemandu lagu Ibu Marla Makaleo dan Saudari Claudi Sairtian, persembahan pujian Saudari Monik dan Pelkat PT Bahtera Kasih, produksi siaran tim multimedia dan Satuan Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atas pelayanannya hari ini dan jam ini. Tuhan memberkati. Jemaat yang hadir laki-laki 52, perempuan 63, jumlah 115. Ibadah sektor online Rabu 7 April 2021 pukul 19.30. Pelayan firman Pendeta Roberto JM Wagei, pelayan liturgi Penatua Ishak Utubesi dan Diaken Erdasari Raintung Damantora. Pemandu lagu Bapak Riki Manabi, Organis Bapak Eki Rumbu, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Mohon kehadiran anggota jemaat secara virtual online pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKB, penilaian Alkitab via Zoom, hari Jumat 9 April 2021, 19.30, pelayan firman Pendeta Sangti Wangsir, pemandu lagu Bapak Riki Manabi, Organis Ganet Soekarno. Meeting ID 792-539-0394, Paskode PKB GPIB BK, mohon kehadiran anggota Pelkat PKB. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih kepada setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak dan Ibu, Saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 3 April 2021, pelaksana harian Majelis Jemaat. Penatua Hendrik Sarumpait, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Terima kasih.
Jemaat mari berdiri. Jemaat Tuhan, sudah ribuan tahun diberitakan bahwa kebangkitan Yesus meneguhkan iman semua orang yang percaya. Bahwa kebangkitan Yesus memberikan pengharapan akan hari esok dan masa depan. Oleh sebab itu, pergilah dan bangunlah semangatmu dalam semangat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit pagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkat-Nya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, bersama dengan Putranya yang telah bangkit naik ke sorga dan duduk di sebelah kanannya, Tuhan Yesus Kristus, melalui perantaraan kuasa Roh Kudus, akan memenuhi kamu sekalian dalam kuasa kebangkitan dan berkat-berkat Tuhan dari sekarang kekal sampai kesudahan zaman ini. Amin. 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 Amin.
yaitu syukur hari ulang tahun ke-38 Pelembagaan Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Kita bersyukur kepada Tuhan atas perayaan yang boleh kita laksanakan, baik merayakan Paskah yang sudah boleh bersama-sama kita ikuti dalam ibadah, maupun syukur HUT ke-38 di hari ini. Kita akan bersama-sama mensyukuri berkat anugerah Tuhan melalui pemotongan tumpang. Saya yakin dan percaya pasti kita semua lapar ya di pagi hari ini, sehingga kita dimohon untuk bersabar sejenak sambil menanti kesiapan yang sedang dilakukan oleh teman-teman yang sedang mempersiapkan. Jemaat dipersilakan berdiri untuk bersama-sama merayakan mensyukuri hari ulang tahun ke-38 Pelembagaan Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tinjang umurnya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Karena di dalam masa pandemi, jadi lilinnya tidak ditiup, tapi Pak Pendeta mengipas lilin supaya tumpengnya bisa dinikmati bersama. Sekali lagi mari kita tepuk tangan yang meriah untuk syukur HUT ke-38. Oh baik. Ya. Sebelum kita menikmati berkat Tuhan yang telah disediakan, kita akan bersama-sama dipimpin oleh doa yang dibawakan oleh Penatua Bapak Rudi Donso. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, pencipta langit dan bumi. Oleh karena kami merasakan kasih sayang dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami. Teristimewa hari ini, kami mengingat rayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami. Dan di dalamnya, kebenaran firman-Mu juga yang sudah menguatkan iman percaya kami. Kami sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan teristimewa dalam penata layanan, perjalanan jemaat Tuhan GPB Jemaat Bahtera Kasih, yang mana saat ini kami mengingat rayakannya dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan selama 38 tahun.
biarlah sukacita yang boleh kami rasakan ya Allah, itu pun juga tetap senantiasa memotivasi kami dalam panggilan, pelayanan, dan pengutusan serta kesaksian kami sebagai umat yang Kau hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, atas ungkapan rasa syukur pemeliharaan Tuhan bagi pelembagaan Jemaat Tuhan GPB Jemaat Bahtera Kasih yang ke-38 tahun ini, kami akan menikmati makanan dan minuman yang telah disediakan. Dan itu pun kami yakini dan kami imani bahwa semua ini adalah berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Sebelum kami menikmatinya ya Allah, kami mohonkan kepadamu, layakan tubuh jasmani kami ini menerima berkat-Mu, supaya dari dalamnya kami beroleh kesehatan, kekuatan, dan hidup ini kami boleh pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan pertolongan bagi kami, supaya kami pun juga boleh menjadi bagian dari berkat Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang berkekurangan. Ini doa syukur kami ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Penatua Bapak Rudi Donso. Ibu Bapak Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita masih tetap dengan acara kita, yaitu pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Roberto Wage. Dan pemotongan tumpeng ini akan diberikan kepada beberapa bagian, kepada semua bagian komponen pelayanan, unit-unit misioner yang ada di tengah-tengah kehidupan Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang namanya saya sebut, mohon untuk maju ke depan. Kita akan memberikan potongan tumpeng yang pertama kepada perwakilan dari Majelis Jemaat, Bapak Diaken Adolf Dale. Pak Adolf Dale boleh maju ke depan untuk menerima potongan tumpeng yang pertama. Pemotongan tumpeng yang selanjutnya akan diberikan kepada perwakilan dari Pelkat PKLU untuk Oma Salu. Kami mohon kesediaan dari Oma Salu untuk dapat maju menerima potongan tumpeng sebagai sesepuh dari keluarga besar Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Selanjutnya perwakilan dari Pelkat PKB, kami persilahkan Bapak Patrick Tenda untuk dapat menerima potongan tumpeng yang ketiga. Diserahkan dulu, Om. Untuk Pelkat PKP, kami mohon kesediaan dari
Ibu Meiske Mamuya mewakili dari Pelkat PKP untuk menerima potongan tumpeng yang keempat. Selanjutnya mewakili Pelkat Gerakan Pemuda, kami minta kesediaan dari Saudara Stanley Watratan untuk menerima potongan tumpeng yang kelima. Mewakili teman-teman Pelkat Gerakan Pemuda. Stanley Watratan. Mewakili Pelkat Persekutuan Teruna, kami mohon kesediaan Kakak Layan, Kak Marni Donso untuk menerima potongan tumpeng yang berikutnya. Masih ada komisi-komisi yang lain, Pak? Multimedia, pegawai kantor, dipanggil. Mewakili Pelkat Pelayanan Anak yang akan menjadi masa depan gereja, kami minta kesediaan adik Erik Wairata untuk menerima potongan tumpeng mewakili Pelkat Pelayanan Anak. Selanjutnya, perwakilan dari tim multimedia, kami minta kesediaan Saudara Bagas Pamo untuk mewakili teman-teman tim multimedia. Kemudian perwakilan dari tim taktis adaptasi kebiasaan baru, kami minta kesediaan Ibu Lani Parinusa. Dan yang terakhir, namun menjadi bagian yang selalu penting dalam kehidupan berjemaat, kami minta kesediaan dari Komisi Muger Bapak Hamid Willy, atau yang mewakili Bapak Ganet Soekarno. Dan yang terakhir, dari perwakilan karyawan kantor gereja, Ibu Viana Benuku. Bagi jemaat yang ada di dalam gedung gereja, tidak usah khawatir tumpengnya habis karena sudah disediakan untuk dinikmati bersama di luar gedung gereja. Dari Komisi Muger, Bapak Ganet
Yang terakhir Ibu Viana Benuku mewakili bagian yang cukup penting dalam kehidupan berjemaat. Karyawan kantor Majelis Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh tiba pada akhir dari seluruh rangkaian baik ibadah maupun perayaan Paskah dan HUT ke-38 Pelembagaan Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Menutup segala rangkaian acara kita di pagi hari ini, Ibu Bapak semua akan melihat kesaksian pujian yang disampaikan oleh Simela Sister. Dan untuk ibu bapak yang ada di gedung gereja, di samping pintu gereja telah tersedia berkat Tuhan yang akan dinikmati. Bagi ibu bapak yang ada di rumah, silakan menikmati berkat Tuhan bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih. Tuhan memberkati. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Bersoraklah, Allah kita bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah
yang di tempat kudusnya, aras yang di tempat kudusnya. Allah bangkit. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Tergentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Tergentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Tergentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Perkataan pertama dari Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian adalah salam bagimu. Perkataan ini ditujukan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain yang sedang berlari untuk menjumpai para murid Yesus, memberitahukan apa yang terjadi di kubur Yesus. Ucapan salam dari Tuhan Yesus ini tentu saja membebaskan, melepaskan perasaan takut, tertekan, sedih, gelisah, dan tidak berdaya yang dialami oleh kedua perempuan itu. Perkataan Tuhan Yesus, salam bagimu, tentu saja sangat menghibur kedua perempuan itu. Selain menghibur
Tuhan Yesus juga menguatkan dua perempuan itu dengan perkataan, jangan takut. Perasaan takut akan membuat kita menjadi tidak percaya diri, sebab perasaan takut menurunkan daya kreativitas dan produktivitas. Perasaan takut juga akan membunuh pengharapan. Dalam menghadapi aksi teror bom bunuh diri minggu lalu di Makassar, Iman Paskah mengajarkan kita jangan takut, tetapi tetap harus waspada. Salam bagimu dan jangan takut adalah dua perkataan Tuhan Yesus yang menghibur dan menguatkan kita dalam menjalani anugerah kehidupan di dunia yang membenci dan menyalibkan Yesus. Namun, melalui kebangkitannya, kuasa dosa dan maut dikalahkan. Kemenangannya atas kuasa dosa dan maut dianugerahkan kepada kita. Inilah dasar dari seluruh ungkapan syukur kita untuk melanjutkan dan mewujud nyatakan dua perkataan Yesus kepada sesama umat manusia yang akan menghadapi tantangan di masa depan yang tidak semakin ringan, terutama di saat ini dengan pandemi virus corona. Paskah yang kita rayakan ini dengan menghayati dua perkataan Tuhan Yesus, salam bagimu dan jangan takut, akan terus menumbuhkan semangat menghadirkan damai sejahtera Allah bagi segala makhluk ciptaannya. Inilah visi GPIB sebagai gereja misioner yang sedang melaksanakan vaksinasi untuk 6.000 orang di kantor Majelis Sinode selama bulan April ini. Dan juga sedang mempersiapkan persidangan Sinode ke-21 pada akhir bulan Oktober 2021 di Surabaya. Untuk itu, mari kita terus menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat, serta bangsa yang amat kita cintai, bangsa yang besar, yang sangat majemuk, yang dikaruniai sumber daya alam melimpah, dan letaknya sangat strategis pada peta dunia, yaitu bangsa Indonesia. Selamat Paskah, Dikau yang bangkit, Maha Mulia, Dikaulah abadi, jaya dan